Mereka mengira telah menyerang kapal kargo yang tak berdaya. Tetapi kali ini mereka melakukan kesalahan fatal dengan menargetkan kapal perusak Angkatan Laut Amerika. Pada awal April 2025, setelah serangkaian serangan pesawat tak berawak Houthi di Laut Merah, Angkatan Laut Amerika tidak lagi bermain bertahan. Di tengah Laut Merah, segerombolan pesawat tak berawak muncul di layar radar seperti kembang api. Pada tanggal 7 April, pemberontak Houthi melancarkan serangan lagi, bagian dari serangkaian serangan yang semakin berani setiap minggu. Namun, pada hari itu, mereka memilih target yang salah. Kapal perusak yang mereka kunci bukanlah kapal biasa. Ia dilengkapi dengan teknologi canggih yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga melawan. Dalam hitungan detik, alarm berbunyi dan sistem pertahanan kapal menyala. Serangan Houthi pun berubah menjadi besi tua, bahkan sebelum mencapai jarak serang. Dan itu baru permulaan. Karena apa yang terjadi selanjutnya adalah respons yang membuat seluruh wilayah mundur selangkah. Ketika kelompok pemberontak secara tidak sengaja menyerang kapal perang Amerika, Laut Merah bukan lagi sekadar jalur perdagangan. Ia telah berubah menjadi zona perang. Sejak akhir 2023, Houthi, pemberontak di Yaman, telah meluncurkan gelombang demi gelombang serangan pesawat nirawak dan rudal terhadap kapal-kapal yang melintasi perairan ini. Mereka mengklaim bahwa tindakan ini adalah bentuk dukungan terhadap Palestina, tetapi target mereka bervariasi, mulai dari kapal kargo komersial hingga kapal perusak Angkatan Laut Amerika. Dalam pandangan mereka, siapapun yang terkait dengan Barat adalah sasaran yang adil. Namun, taktik mereka terbukti ceroboh, tidak dapat diprediksi, dan semakin berbahaya. Angkatan Laut Amerika berada tepat di tengah-tengahnya. Mari kita bicarakan angka. Lebih dari 40 serangan telah dikonfirmasi terhadap kapal-kapal di Laut Merah hanya dalam beberapa bulan. Puluhan pesawat nirawak dan rudal jelajah, bahkan rudal balistik, telah diluncurkan menuju target maritim. Banyak dari serangan ini berhasil dicegat di udara, sementara yang lainnya menyerang kapal sipil. Beberapa tanker terpaksa ditinggalkan atau bahkan ditenggelamkan. Miliaran dolar dalam kargo kini harus menempuh rute panjang mengelilingi Afrika, menambah waktu pengiriman hingga berhari-hari. Namun, tidak semua kapal melarikan diri. Beberapa memilih untuk melawan. Kapal-kapal seperti USS Carney, USS Gravely, dan USS Labuan telah ditugaskan untuk melindungi pengiriman komersial di bawah operasi Prosperity Guardian, dan mereka telah sangat aktif. USS Carney sendiri telah menembak jatuh lebih dari 40 pesawat nirawak dan rudal dalam beberapa pertempuran. Ini bukan sekadar tembakan peringatan. Ini adalah intersepsi tempur penuh. Mereka menggunakan sistem berteknologi tinggi seperti rudal standar, sistem tempur Aegis SM-2 dan SM-6, serta CWS Palance, senapan mesin cepat yang mampu mengoyak drone dari langit dengan kecepatan 4.500 peluru per menit. Satu serangan menonjol. Kawanan drone Houthi yang diluncurkan dari Yaman Barat meluncur di atas permukaan air. Serangan ini tampak seperti target lain pada tanker yang rentan, tetapi objek yang mereka kejar di radar bukanlah kapal pengangkut minyak. Itu adalah perusak kelas Arleigh Burke. Dalam hitungan detik, radar menyala, melacak target dari bermil-mil jauhnya. Perintah diteriakan, dan dek kapal menjadi hidup. Satu persatu, langit menyala saat rudal dan drone meledak di udara. Houthi telah membuat kesalahan perhitungan yang fatal. Ini bukan jenis kapal yang bisa mereka serang sembarangan. Sistem Aegis terus-menerus memindai cakrawala, mengawasi baik di permukaan maupun di bawahnya tanpa henti. Setelah target ditandai sebagai musuh, sistem ini menghitung solusi intersepsi dengan sempurna dalam milidetik. Dengan dukungan SM-6 yang mampu menembak jatuh rudal pada kecepatan Mach 3,5, serta CWS yang mengubah ancaman yang masuk menjadi konfeti, kapal ini menjelma menjadi benteng terapung. Apapun niat mereka, satu hal jelas, Houthi telah mengubah jalur pelayaran global menjadi zona tembak langsung, dan mereka baru saja memilih pertarungan yang salah. Segalanya terjadi dengan cepat. Terlalu cepat bagi Houthi untuk menyadari bahwa mereka baru saja menendang sarang tawon yang salah. Laut Merah sudah gelisah. Kapal perusak Amerika telah menjalankan misi intersepsi sepanjang waktu, dan pengawasan satelit telah menangkap tanda-tanda peluncuran lain dari Yaman Barat, dekat Al-Huda. Setidaknya satu drone dan satu rudal anti kapal telah diluncurkan. Target yang mereka maksud mungkin adalah kapal komersial yang berbendera Eropa. Namun, berkat intelijen yang buruk atau mungkin hanya nasib yang kurang baik,
Houthi telah mengunci hantu di layar radar mereka. Salah satu target yang ternyata adalah kapal perusak Angkatan Laut Amerika yang bersenjata lengkap. Mari kita perjelas. Ini bukan sekadar kapal perang tua yang berkarat. Ini adalah kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke, salah satu platform paling mematikan dalam gudang senjata Angkatan Laut. Ramping dan senyap, kapal ini terhubung untuk melancarkan kekacauan mutlak jika diprovokasi. Awalnya, semuanya tampak tenang. Kapal itu sedang menjalankan operasi pengawalan rutin, tanpa hal yang mencolok. Namun, kemudian tim perang menangkap gema radar yang aneh. Beberapa saat setelahnya, sistem tempur Aegis secara otomatis menandai beberapa ancaman yang masuk. Perwira dek dengan cepat mengumumkan, "Vampir masuk, beberapa bantalan 270. Vampir adalah istilah Angkatan Laut untuk merujuk pada rudal yang mendekat. Alarm berbunyi, dan para pelaut berlari ke stasiun pertempuran. Dalam sekejap, perusak membalik saklar dari rutinitas menjadi postur tempur penuh. Sistem Aegis melakukan tugasnya dengan cemerlang, mengidentifikasi lintasan dan menetralisir ancaman. Dalam hitungan detik, ia menghitung jalur penerbangan drone dan rudal yang mendekat. Rudal SM-2 meraung dari sistem peluncuran vertikal. Dari jembatan, tampak seperti petir yang meluncur ke langit. Sebuah drone meledak di udara, hujan pecahan logam tanpa membahayakan laut di bawahnya. Namun, lebih banyak ancaman terus datang. Saat itulah CWS, atau sistem senjata jarak dekat, mulai beroperasi. Dipasang di depan dan belakang kapal, meriam Gatling otomatis ini berputar hingga 4.500 putaran per menit. Ketika mereka mengunci target, suara yang dihasilkan mirip dengan gergaji mesin mengunyah udara. Drone terakhir mencoba menyelam pada menit-menit terakhir, tetapi dengan cepat hilang dalam sekejap, tercabik-cabik di tengah terjun. Dalam rentang 90 detik, pertempuran berakhir. 0 serangan berhasil, dan 0 kerusakan dilaporkan. Dominasi total Houthi mungkin mengira bahwa mereka mengirim pesan, tetapi sebenarnya mereka hanya mengarahkan drone mereka ke mesin penghancur digital, tanpa sadar memberikan lampu hijau kepada Angkatan Laut Amerika untuk merespons. Inilah masalahnya. Serangan semacam ini tidak hanya menguji pertahanan, tetapi juga menguji tekad. Dan kali ini, jawabannya datang dengan cepat. Beberapa jam kemudian, pilot bersiap, dan dek penerbangan dibersihkan. Pembalasan tidak hanya direncanakan, itu sudah dalam perjalanan. Namun, sebelum kita melanjutkan, bayangkan Anda berdiri di kapal perusak itu, menyaksikan langit malam menyala dengan ledakan hanya ratusan kaki di atas kepala Anda. Jika Anda memegang komando, bagaimana Anda akan merespons? Pembalasan penuh atau pengekangan strategis? Beritahu kami di bawah. Tidak ada jawaban yang salah, hanya pendapat Anda. Dalam permainan ini, setiap detik sangat berarti, dan Houthi kehabisan waktu. Saat drone terakhir menyentuh air, keputusan sudah dibuat. Houthi telah melewati batas lagi. Kali ini, mereka tidak hanya mengganggu pengiriman global, mereka juga membahayakan awak sipil. Tidak, kali ini mereka berhadapan langsung dengan kapal perang Angkatan Laut Amerika dan mengalami kekalahan. Ketika Anda menyerang Angkatan Laut Amerika dan meleset, Anda tidak hanya mendapat peringatan, Anda juga akan menghadapi pesawat tempur. Kembali ke Sancom, perintah pembalasan sudah mulai dijalankan. Paket target telah disiapkan, koordinat dikunci, dan pilot diberi pengarahan. Dalam beberapa jam, jet lepas landas dari kelompok penyerang kapal induk terdekat yang ditempatkan di Laut Arab. Mereka tidak menuju patroli biasa. Ini adalah respons presisi. Operasi difokuskan pada lokasi peluncuran yang dikuasai Houthi di dekat kota pelabuhan Hodeida, yang dikenal sebagai area persiapan untuk serangan pesawat tak berawak dan rudal. Menggunakan FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, dan pesawat tak berawak MQ-9 untuk pengawasan dan pengintaian intelijen, ISR, Amerika mengoordinasikan paket serangan multifase dengan satu tujuan yang jelas, melumpuhkan kemampuan Houthi untuk meluncurkan serangan lagi. Pada fase pertama, perang elektronik dimulai dengan EA-18G Growler yang bergerak lebih dulu untuk mengganggu radar dan sistem komunikasi musuh. Keheningan itu terasa mematikan, terutama ketika Anda bergantung pada peringatan dini. Fase kedua melibatkan penekanan pertahanan udara. Amunisi berpemandu presisi, termasuk rudal AGM-88 HRM, diluncurkan untuk melumpuhkan susunan radar dan sistem rudal permukaan ke udara, SAM,
yang diketahui. Ini membuka jalan bagi gelombang berikutnya. Pada fase ketiga, FA-18 menyapu rendah dan cepat, melepaskan campuran bom GBU-38 JDAM dan bom berpemandu laser pada fasilitas peluncuran yang diperkuat, termasuk gudang penyimpanan drone dan bunker komando. Target serangan sekunder adalah menara radar yang diakini mengkoordinasikan peluncuran rudal Houthi di sepanjang pantai. Langit malam di atas Yaman menyala cukup terang untuk dilihat dari perahu nelayan yang bermil-mil lepas pantai. Sementara itu, di atas kepala, drone Reaper menangkap semuanya secara real-time, mengalirkan data langsung kembali ke komandan yang memantau serangan dari pusat komando, baik di atas kapal maupun di darat. Laporan mengonfirmasi beberapa ledakan sekunder, yang berarti satu hal, mereka mengenai amunisi Houthi. Meskipun mencoba menyembunyikan peralatan mereka, intel yang solid memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan ada peluncuran berikutnya. Setidaknya tidak dari koordinat tersebut. Yang lebih mengesankan, tidak ada satu pesawat pun yang tersentuh. Seluruh kelompok penyerang masuk dan keluar sebelum matahari terbit. Gambar satelit yang dirilis 24 jam kemudian menunjukkan bangunan hangus, bunker runtuh, dan satu pesan yang sangat jelas kepada setiap aktor musuh yang mengawasi. Anda tidak mendapatkan kesempatan gratis di Angkatan Laut Amerika. Ini bukan serangan balasan Amerika pertama di Yaman, dan pasti bukan yang terakhir. Namun, ketepatan waktu dan kecepatan serangan kali ini mengirim sinyal yang melampaui batas Yaman. Dari Teheran ke Moskow hingga Beijing, semua orang mulai mencatat. Jujur saja, Angkatan Laut Amerika tidak suka bermain bertahan selamanya. Pada suatu titik, strategi akan bergeser dari mencegat menjadi melenyapkan. Houthi mungkin mengira diri mereka tak tersentuh di balik garis pantai Yaman, tetapi setelah malam itu, mereka mungkin tidur sedikit lebih nyenyak. Saat matahari terbit, asap masih mengepul di atas Hodeidah. Namun, bagi Houthi, kerusakan yang dialami bukan hanya fisik, itu juga psikologis. Situs peluncuran mereka hilang, radar mereka buta, dan pesan mereka dibungkam. Apa yang dimaksudkan sebagai serangan terhadap pengaruh Barat berubah menjadi pengingat yang brutal. Angkatan Laut Amerika Serikat tidak hanya berpatroli di Laut Merah, tetapi juga mengklaim wilayah itu sebagai miliknya. Apakah pembalasan yang tepat ini cukup untuk menghentikan serangan di masa depan? Atau apakah sesuatu yang lebih kuat diperlukan? Beritahu kami di komentar. Apakah Amerika telah melakukan cukup banyak? Atau sudah waktunya untuk menyerang dengan skala penuh? Karena inilah kebenaran yang tidak mengenakan. Laut Merah kini menjadi tempat uji coba, bukan hanya untuk rudal dan drone, tetapi juga untuk kemauan politik, pengaruh regional, dan dominasi militer. Dan Houthi bukan satu-satunya yang mengamati bagaimana Amerika bereaksi. Cina mengawasi, Iran mengawasi, Rusia mengawasi. Semua belajar apa yang terjadi ketika seseorang melanggar batas. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada peristiwa yang berlangsung. Pesannya jelas, jika Anda menargetkan kapal perang Amerika, sebaiknya berdoa agar tembakan Anda meleset. Karena jika tidak, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak dapat Anda hadapi. Ini bukan hanya tentang pesawat tak berawak, rudal, atau bahkan satu kapal. Ini tentang apa yang terjadi ketika seseorang meremehkan Angkatan Laut Amerika. Houthi melepaskan tembakan, tetapi meleset, dan sebagai gantinya, mereka kehilangan seluruh bab dari kemampuan peluncuran mereka. Itu bukan sekadar pembalasan. Itu adalah pesan yang diukir di beton. Dari saat sistem mereka terkunci pada tanda radar yang salah, hitungan mundur hingga dampak bukanlah milik mereka, itu milik Amerika. Dalam waktu kurang dari 90 detik, mereka menyaksikan bagaimana satu kapal perusak dapat menghapus seluruh serangan dari langit. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka melihat bagaimana kekuatan udara presisi dapat membongkar mesin perang mereka sebelum sarapan. Ini belum berakhir. Ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Laut Merah akan tetap tidak stabil, dan pesawat tak berawak akan datang lagi. Namun kini, aturannya telah berubah. Setiap peluncuran di masa depan akan datang dengan harga yang mahal. Setiap ping radar berisiko dilacak kembali ke bunker yang tidak ada lagi keesokan paginya. Dan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, satu hal yang pasti, lain kali, mereka tidak akan menunggu untuk menjadi target. Jadi, apa pelajaran yang sebenarnya di sini? Anda bisa menggertak, Anda bisa berpura-pura, tetapi jika Anda mencoba menyerang kapal yang salah, sebuah kapal yang dibangun untuk perang, dengan mata di setiap cakrawala dan senjata yang tidak meleset,
maka Anda sebaiknya bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena apa yang akan terjadi bukanlah peringatan, itu adalah tembakan. Sekarang, inilah pertanyaan terakhir kami untuk Anda. Jika Anda memimpin kapal perusak itu, apakah Anda akan menahan diri atau menyerang lebih keras? Berikan jawaban Anda di komentar. Kami membaca semuanya. Dan jika Anda menemukan cerita ini intens, membuka mata, atau bahkan menghancurkan, tekan tombol suka, berlangganan, dan ketuk lonceng agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Tetap waspada. Jangan sampai kopi Anda dingin dan sampai jumpa.